Hai Teens, kita bertemu lagi di ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Yeay, persiapkan diri dan hati kalian karena kita akan segera memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan agar berguna bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang di rumah, apa kabar? Pak Handri berdoa anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-34. Tetapi Pak Handri hanya membacakan buat kita semua dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Baik anak-anak yang di rumah, mari sama-sama memperhatikan Alkitab kita dan Pak Handri akan bacakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah anak-anak di rumah, kita akan belajar tentang Paulus dan Silas yang dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ternyata mereka ada di penjara dan mereka dijaga dengan begitu ketat. Dan mereka dibelenggu, mereka dibawa ke tengah-tengah pusat penjara itu sehingga semua orang bisa melihat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ada suatu peristiwa gempa bumi yang begitu luar biasa, begitu hebatnya, bahkan begitu luar biasa dan hebatnya karena pintu-pintu penjara terbuka, bahkan semua alat-alat yang memasung mereka, mengikat mereka semua terlepas. Nah, kenapa mereka di penjara? Kita akan sama-sama cari tahu, kita sama-sama belajar kenapa Paulus dan Silas di penjara dan bagaimana mereka ada di dalam penjara, dan sesudah itu apa yang mereka buat setelah mereka keluar dari penjara. Nah, anak-anak di rumah, pasal 16 ini menceritakan tentang perjalanan Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang kabar baik kepada semua orang, dan mereka pun berjalan menuju kepada negara-negara di Asia. Tetapi pada waktu itu ternyata Tuhan membawa mereka untuk lebih jauh pergi ke Eropa, ke Makedonia. Ternyata di Makedonia mereka berhasil masuk ke satu kota yang bernama kota Filipi. Ternyata di Filipi, dalam kuasa dan perlindungan Tuhan, dalam pelayanan Paulus dan Silas, ternyata di Filipi ada seorang wanita bernama Lydia. Dalam kasih Tuhan yang besar, Lydia pun dibaptis, Lydia pun menerima pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Dan bukan hanya itu, ternyata ada tantangan yang terjadi di Filipi. Ada seorang yang suka meramal, ada seorang yang di situ dikatakan dia punya roh penenung. Nah, penenung ini dia orang yang suka meramal, dan banyak sekali orang yang datang kepada dia dan meminta ramalan-ramalan untuk masa depan. Mereka pun harus membayar dengan harga tertentu baru diramal oleh wanita itu. Nah, ternyata wanita itu pun dimanfaatkan oleh para pembesar-pembesar di kota itu sehingga memperoleh banyak keuntungan karena banyak orang yang mau diramal. Nah, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang suka lihat zodiak-zodiak, yang suka lihat ramalan-ramalan,
bintang apa, bintang ini, bintang itu. Hati-hati, karena itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak setuju dengan orang-orang yang suka mengandalkan ramalan-ramalan dunia. Karena apa? Ramalan itu meramalkan tentang masa depan. Nah, masa depan selalu ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada di dalam rencana dan pikiran manusia. Jadi anak-anak di rumah yang suka melihat ramalan-ramalan bintang, Pak Handri katakan harus segera bertobat, karena kita hanya mengandalkan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, selanjutnya dalam pelayanan Paulus, ternyata wanita yang menenung ini, yang punya roh tenung ini, dia sangat mengganggu pelayanan Paulus dan Silas, karena dia selalu mengikuti mereka dan selalu berteriak mengganggu pelayanan Paulus. Oleh karena itu suatu kali Paulus merasa, wanita ini sudah sangat keterlaluan, sudah sangat mengganggu mereka. Oleh karena itu dalam satu kesempatan Paulus pun menghadap wanita itu dan dia pun menghardiknya. Di dalam nama Yesus, roh tenun itu keluar. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata tiba-tiba wanita itu menjadi tenang, wanita itu menjadi diam, karena roh yang ada, roh jahat, roh penenung yang ada di dalam diri wanita itu pun pergi keluar. Dan wanita itu menjadi tenang dan terdiam. Nah, anak-anak yang di rumah, dari peristiwa itulah terjadi keresahan di dalam masyarakat, karena untuk para pembesar kota itu, mereka merasa tidak lagi mendapat keuntungan karena wanita itu tidak lagi mau meramal orang-orang yang datang. Wanita itu tidak mau lagi bekerja sebagai peramal untuk orang-orang yang meminta ramal. Jadi bagi para pembesar yang memanfaatkan pekerjaan wanita itu untuk mendapatkan keuntungan secara bisnis, mereka merasa kami dirugikan. Oleh karena itu mereka pun menghasut rakyat, menghasut orang banyak untuk menangkap, menyiksa, dan juga untuk memenjarakan Paulus dan Silas. Ternyata orang banyak pun termakan dengan apa yang disampaikan oleh para pembesar-pembesar itu yang memanfaatkan wanita yang meramalkan ini, sehingga mereka pun menangkap dan mengadili Paulus dan Silas. Setelah pengadilan sepihak itu terjadi, Paulus dan Silas pun dari bacaan kita hari ini, mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan karena mereka punya pengaruh yang kuat dalam menghasut para rakyat, para masyarakat, orang-orang di kota itu, sehingga Paulus dan Silas pun harus masuk ke dalam penjara yang dikawal ketat, yang dijaga ketat. Mereka bahkan dipasung, mereka diikat dan dibawa ke tengah-tengah penjara itu. Jadi mereka ada di tengah-tengah para tahanan yang lain. Nah, sebelum mereka dipenjara, mereka didera, mereka dicambuk, sehingga itu menimbulkan luka, menimbulkan sakit di bagian tubuh mereka. Anak-anak yang di rumah, Paulus dan Silas menggambarkan orang-orang yang cinta Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan, apapun yang terjadi mereka tidak pernah mundur, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Anak-anak di rumah pun mari kita sama-sama belajar seperti Paulus dan Silas, sehingga kita tidak pernah mundur dalam melayani Tuhan, mencari Tuhan, mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Nah, kita lanjut dalam cerita ini, dikatakan setelah mereka ada di dalam penjara dengan tubuh yang penuh luka, dengan tubuh yang penuh dengan bilur-bilur darah yang mengalir, mereka sangat kesakitan karena mereka disiksa, mereka dicambuk. Setelah itu mereka ada di dalam penjara. Di tengah malam, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tidur, mereka tidak menangis, mereka tidak mengeluh, kenapa Tuhan sudah ikut Tuhan, kenapa harus terjadi? Tidak. Nah, ada teladan yang bagus, ada teladan yang sangat baik yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu ketika mereka ada di dalam penjara, ada di tengah-tengah penjara itu dengan tubuh yang sakit,
dengan tangan dan kaki yang terikat, dengan dijaga oleh seluruh tahanan dan pengawal. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dikatakan di situ bahwa Paulus dan Silas mulai berdoa. Apa? Berdoa? Apakah masih bisa berdoa dalam keadaan seperti itu? Bisa. Justru Paulus dan Silas mengajarkan kita tentang bagaimana kita berdoa dalam situasi yang sangat sulit. Dan bukan hanya mereka berdoa, setelah mereka berdoa apa yang mereka lakukan, bahwa di situ ternyata mereka mulai menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah kelilingi oleh pengawal dan para tahanan yang lain, di tengah-tengah diikat tangan dan kaki mereka oleh ikatan dipasung, tapi mereka tetap berdoa dan mereka bernyanyi memuji Tuhan dengan kerasnya. Saking kerasnya mereka bernyanyi sampai suara mereka didengar oleh banyak orang, oleh seluruh tahanan di tempat itu. Mereka terus bernyanyi, mereka terus bernyanyi, mereka terus bernyanyi, sampai tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang dahsyat. Pintu-pintu penjara itu bergetar, pintu-pintu itu bergetar, tanah-tanah di sekeliling mereka bergetar, tembok-tembok di sekeliling mereka bergetar. Ternyata terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi yang begitu luar biasa sampai semua pintu-pintu itu terbuka. Semua belenggu-belenggu itu terbuka. Nah, ini bukan gempa bumi biasa, anak-anak. Ini gempa bumi yang dimana Tuhan hadir di sana dan melepaskan mereka dengan cara yang ajaib. Nah, anak-anak yang di rumah, ini menjadi suatu pelajaran penting dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi sebuah pergumulan, waktu kita menghadapi suatu masalah, waktu kita menghadapi tantangan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan takut, jangan mengeluh, jangan menangis, tapi yang harus kita lakukan berdoa, datang kepada Tuhan, berdoa, meminta pertolongan, meminta kekuatan, meminta semua perlindungan dari Tuhan. Dan jangan lupa terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus naikkan pengagungan kepada Tuhan, karena kita tidak tahu hal-hal besar bisa terjadi. Karena di dalam pujian dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan bertahta di dalam pujian setiap umatnya. Kita tidak tahu, justru di masa sulit, di masa penuh air mata pergumulan, waktu kita mulai berdoa, waktu kita berani untuk memuji dan menyembah Tuhan, waktu Tuhan bertahta dalam pujian kita, maka mujizat pasti terjadi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita anak-anak yang di rumah. Paulus dan Silas mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Bahkan keadaan yang paling sulit, itulah kesempatan kita untuk bisa memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah penjara itu terbuka, semua pintu-pintu belenggu itu terlepas, dan kepala penjara itu melihat bahwa semua pintu terbuka dan para tahanannya mungkin melarikan diri. Dia sangat stres, dia sangat frustasi, dia sangat pikiran. Karena apa? Karena sebagai seorang kepala penjara, dia bertanggung jawab untuk menjaga semua tahanannya supaya jangan kabur, jangan lari. Nah, kalau tahanannya kabur, maka mereka pun harus menghukum kepala penjara itu. Oleh karena itu, karena merasa bahwa semua tahanannya sudah kabur, sudah melarikan diri, kepala penjara itu berniat untuk bunuh diri karena dia sudah putus asa, karena dia tahu pasti dia akan kena hukuman. Nah, menarik bahwa Paulus dan Silas pun kembali datang kepada kepala penjara itu dan mengingatkan, jangan lakukan itu, kami masih ada di sini. Nah,
Ini yang luar biasa bahwa di situ Paulus dan Silas berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, kami semuanya masih ada di sini." Jadi kepala penjara menyuruh beberapa pasukan pengawalnya mengambil pelita, mengambil lampu untuk menyalakan dan melihat apakah betul tahanan-tahanan itu masih ada. Ternyata semuanya masih ada. Nah, apa yang terjadi pada saat itu juga, pada jam itu juga kepala penjara membawa Paulus dan Silas pergi ke tempatnya, ke rumahnya, dan dia pun membasuh bagian tubuh yang luka, bagian tubuh yang dicambuk, dipukul, sehingga dia membasuh dan mengobati mereka. Dan apa yang terjadi bahwa ternyata di dalam rumah itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, dan dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, pelajaran kita yang kedua hari ini bahwa dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap tantangan kita, dalam setiap air mata, dalam setiap penderitaan yang kita alami, ternyata Tuhan bisa pakai itu, Tuhan pergunakan itu untuk menyelamatkan orang lain datang kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadi peristiwa yang sedang dialami Paulus dan Silas, ternyata mereka diizinkan, dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam penjara, tetapi ternyata Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Oh, sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Nah, ini bukan hanya satu orang, seisi rumah kepala penjara, anak-anak, istri anak-anak, dan seluruh orang-orang yang bekerja di dalam rumah kepala penjara, mereka pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu itu sungguh hal yang luar biasa, ada keselamatan besar terjadi. Nah, anak-anak yang di rumah, ini yang Pak Hendri mau sampaikan kepada kita, bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita ada dalam situasi di mana situasi itu membuat kita menangis, membuat kita menderita, membuat kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Jangan takut, tetap kuat di dalam doa, dan jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan waktu keadaan baik-baik, semua orang bisa. Tapi apakah masih bisakah kita memuji dan menyembah Tuhan waktu keadaan tidak baik, waktu keadaan sulit, waktu keadaan penuh dengan penderitaan? Disitulah iman kita diuji. Tapi orang-orang yang mau memuji dan menyembah Tuhan di masa yang sulit, di situ mereka akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Dan ini yang Tuhan kerjakan, terjadi mujizat yang besar. Tuhan lepaskan dengan cara yang ajaib, gempa bumi, semua sendi-sendi pintu-pintu penjara terbuka, bahkan semua ikatan-ikatan terlepas, karena ada pujian dan penyembahan yang terus dinaikkan di masa yang sulit itu. Yang kedua, anak-anak yang di rumah, waktu Tuhan izinkan kita ada dalam setiap pergumulan, masalah dan tantangan, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi kesaksian untuk keselamatan bagi banyak orang. Waktu orang melihat bahwa kita tetap setia mengasihi Tuhan. Paulus dan Silas, mereka tidak lari dalam situasi itu, mereka tetap tunggu. Dan itu yang membuat kepala penjara membawa mereka, membasuh, mengobati tubuh mereka. Dan ternyata kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Keselamatan terjadi bagi kepala penjara beserta seluruh keluarga dan seisi rumahnya. Ini yang menjadi pelajaran buat kita hari ini, anak-anak yang di rumah. Pak Andri berharap anak-anak tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan,
tetap berdoa, tetap memuji, tetap menyembah Tuhan di musim apapun. Bahkan musim yang paling sulit, kita tahu hari-hari ini musim yang cukup berat, musim yang cukup sulit. Tapi kita mau terus berdoa, kita terus mau berharap kepada Tuhan, kita mau terus memuji, kita mau terus menyembah Tuhan. Karena kita percaya dalam pujian, di dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan yang terus dinaikkan, mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kuasamu, buat keajaibanmu, buat semua hal yang besar yang baik yang Engkau terus sediakan bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu bagi kami siang hari ini Tuhan. Berkati firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu mendapat tempat yang indah di hati anak-anak. Mereka mengerti, mereka mampu melakukan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang di rumah yang sedang mengalami situasi yang sulit oleh karena kondisi, oleh karena keadaan ini Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka terus berdoa, berharap kepada Tuhan yang sanggup melepaskan mereka. Mereka terus menyembah, mereka terus memuji Tuhan. Hati, jiwa mereka tidak berhenti memuji Tuhan, karena kami tahu di dalam pujian penyembahan mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kehidupan kami, pakai kehidupan anak-anak di rumah menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu di rumah, orang pun menerima Tuhan dan menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua Bapa, biar kami tinggal di dalam firman-Mu dan kami terus melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur kami. Kami rindu dalam persembahan syukur kami ada banyak jiwa yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak di rumah, silakan mengumpulkan persembahan kalian dan berikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa kita, bagi provinsi kita, bagi kota kita. Kita akan sama-sama berdoa bagi gereja kita, pembangunan gereja. Kita berdoa buat gembala kita, dan juga kita akan berdoa untuk kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih Allah yang tidak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, siang ini kami datang kepada Engkau. Kami membawa syafaat kami Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami mau mendoakan bangsa kami. Kami mendoakan Indonesia. Pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia Tuhan. Berkati dan terus penuhi Indonesia dengan damai sejahtera dari Tuhan. Memimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran yang ada di pusat diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi Provinsi NTT. Tuhan memberkati Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami Tuhan, Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan, ada dalam hikmat Tuhan. Seluruh bupati-bupati ada dalam perlindungan, ada dalam hikmat Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati provinsi, berkati kota kami Tuhan. Biarlah keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, perlindungan Tuhan turun atas bangsa, provinsi, dan kota kami. Kami rindu bangsa kami melihat kemuliaan yang datang dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi gembala kami,
Bapak Pendeta Charles Besi sekeluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah memberi perlindungan, hikmat, kekuatan untuk terus memimpin gereja ini mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Sitri Pemulihan Kupang, seluruh panitia, seluruh umat Tuhan yang terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesatuan hati, Tuhan beri kesatuan roh, bersama-sama bekerja sama membangun rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, dari yang dewasa sampai kepada anak-anak. Kami hamba-Mu berdoa secara khusus bagi anak-anak yang mengikuti ibadah online di rumah. Di dalam nama Yesus, Tuhan melindungi, Tuhan jaga mereka khususnya dari wabah virus corona. Mereka terluputkan oleh karena nama-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka. Kami percaya masa depan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya anak-anak yang di rumah, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menjaga, memimpin, menuntun, memelihara hidup kita mulai sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teens, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas kita ya. Sampai jumpa ya di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.